Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera diucapkan kepada kita semua. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-18. Kita semua diajak oleh sabda Tuhan hari ini untuk mencari makanan yang sesungguhnya, yakni makanan yang disediakan oleh Tuhan. Itulah Ekaristi. Sadar bahwa terkadang dalam kehidupan ini kita lebih banyak mencari makanan-makanan jasmani daripada makanan-makanan rohani. Maka di hadapan Tuhan kita tundukkan kepala memohon ampun atas dosa dan kelalaian kita, supaya dipantaskan dan dilayakan merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, seringkali kami mencari Engkau, tergerak oleh kepentingan dan keinginan kami sendiri. Tetapi Engkau hanyalah memberikan satu-satunya tanda, ialah Yesus Putra Manusia, rejeki kehidupan kekal. Maka kami mohon, bukalah mata hati kami, agar dapat memahami dan mengimani Dia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Keluaran. Di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, "Ah, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadapi kuali penuh daging dan makan roti sepuas hati. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya
Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu, aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja, kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi, kamu akan makan roti sampai kenyang. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun, burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Pagi harinya terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun suatu yang halus mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Aku mau menuturkan hikmat yang telah kami dengar dan yang kami ketahui, dan diceritakanlah kepada kami oleh para leluhur. Kami mau meneruskannya kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Maka ia memberi perintah kepada awan-awan dari atas dan membuka pintu-pintu langit. Dia menghujankan manna untuk dimakan dan memberi mereka gandum dari langit. Tuhan memberi mereka makan, memberi mereka roti dari langit. Roti para malaikat menjadi santapan insan. Bekal berlimpah disediakan oleh Allah. Dibawanya mereka ke tanah yang kudus, ke gunung-gunung yang ia rebut dengan tangan kanannya. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Tuhan aku menegaskan hal ini kepadamu. Jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Maka, sehubungan dengan kehidupan yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Hendaklah kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya kami boleh dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Kula yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera diucapkan kepada kita semua. Para saudara, setiap hari kita semua membutuhkan makanan. Ada orang yang dalam sehari makan sekali, ada yang mungkin makan 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan lebih daripada itu dalam kurun waktu sehari. Tubuh kita membutuhkan makanan, tubuh kita membutuhkan protein dan lain-lain sebagainya. Itulah makanan jasmani yang selalu kita cari dalam kehidupan ini. Hari ini Tuhan Yesus menawarkan kepada kita makanannya, hidangannya. Yesus menghidangkan makanan bagi manusia. Dia menawarkan hidangan dan makanan itu kepada manusia. Tinggal pilihannya dari manusia. Apakah kita lebih memilih makanan yang disediakan oleh manusia ataukah makanan yang disediakan oleh Tuhan? Setiap hari 2 makanan ini selalu disediakan. Dan manusia punya pilihan bebas untuk memilih dan memutuskan ke meja yang mana dia akan tuju untuk makan. Tetapi hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua dalam Injilnya, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepada kamu. Inilah makanan sesungguhnya yang ditawarkan oleh Yesus. Makanan yang ditawarkan oleh Yesus itu bertahan lama dan memberikan kepastian, memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang datang untuk makan bersama Yesus dalam perjamuannya. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua oleh sabda Tuhan hari ini
diingatkan dan disadarkan bahwa Tuhan selalu menyiapkan hidangan bagi kita. Tuhan selalu peduli terhadap umat manusia. Tuhan tidak mau kita mengalami kelaparan. Oleh karena itu setiap hari Dia menyiapkan makanan itu kepada kita semua. Dan makanan yang disediakan oleh Tuhan ini adalah makanan yang bertahan lama, yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Makanan yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah tubuhnya sendiri. Dan itulah yang kita kenangkan setiap hari dalam setiap perayaan Ekaristi. Merayakan Ekaristi, kita duduk makan bersama dengan Tuhan. Merayakan Ekaristi, kita ada dalam perjamuan meja yang disediakan oleh Tuhan. Kita duduk makan bersama dengan Tuhan. Makanan yang disediakan oleh Tuhan itu. Dan itulah yang memberikan kita jaminan keselamatan. Mari saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya oleh sabda Tuhan hari ini, kita semua berusaha dari hari ke hari mencoba untuk mencari dan menemukan Tuhan. Berusaha meluangkan waktu menghadiri perjamuan bersama dengan Tuhan. Menikmati santapan kasih yang disediakan oleh Tuhan dalam setiap perayaan Ekaristi. Karena disitulah Tuhan hadir. Disitulah pesta yang diselenggarakan oleh Tuhan. Dan disitulah keselamatan terjadi. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita membutuhkan makanan jasmani untuk kebutuhan tenaga kita. Tetapi pada saat yang sama pula jangan lupa kita juga membutuhkan makanan rohani. Singkatnya adalah makanan rohani dan makanan jasmani harus seimbang. Manusia menyiapkan makanan dan pada saat yang sama Tuhan juga menyiapkan makanan. Oleh karena itu kita diingatkan oleh sabda Tuhan hari ini. Jika makanan di atas meja yang disediakan oleh manusia kita habiskan, demikian juga makanan yang disediakan oleh Tuhan kita harus datang dan menyantapnya. Jangan biarkan meja Tuhan itu kosong. Jangan biarkan piring-piring yang disediakan oleh Tuhan itu, perjamuan, pesta yang disediakan oleh Tuhan itu sepi. Datanglah kepadanya. Nikmatilah perjamuan itu yang disediakan oleh Tuhan itu. Karena di situ ada kepastian. Di situ ada jaminan keselamatan. Makanan jasmani memberikan kita kekuatan jasmani. Tapi ingat, terkadang makanan jasmani itu membuat kita menjadi sakit. Kita makan makanan yang enak setiap hari, kemudian ada yang menjadi kolesterol. Kita makan makanan yang enak-enak setiap hari, orang kemudian darah tinggi, stroke, dan kemudian sakit, lalu meninggal dunia. Makanan yang disediakan oleh Tuhan adalah makanan tanpa kolesterol. Makanan yang disediakan oleh Tuhan tidak mengandung darah tinggi dan lain-lain sebagainya. Sebaliknya, makanan yang disediakan oleh Tuhan adalah makanan untuk bekal keselamatan kita umat manusia. Maka mari saudara dan saudariku terkasih oleh sabda Tuhan hari ini, kiranya mengajak kepada kita semua supaya dari hari ke hari kita mencari roti kehidupan yang disediakan oleh Tuhan. Berusaha untuk senantiasa menghadiri perjamuan yang disediakan oleh Tuhan, duduk makan bersama dengan Tuhan, dikenyangkan oleh Tuhan sehingga mengalami keselamatan. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat singkat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati,
Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa dengan perantaraan Yesus yang menghimbau kita untuk memperbarui diri dan bertobat. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa menggerakkan para pemimpin gerejanya agar tetap penuh perhatian kepada masa yang besar dan luas yang acuh tak acuh terhadap pewartaan Injil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin masyarakat yang benar-benar memikirkan serta mengusahakan kesejahteraan rakyat, baik jasmani maupun rohani. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para sosiawan, semoga Allah Bapa menerangi para sosiawan agar dapat menemukan cara-cara membantu mereka yang miskin dan kelaparan di tengah masyarakat yang tepat guna. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa mencurahkan rohnya agar kita mengimani roti kehidupan sejati, serta semakin menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, mari kita hening sejenak, kita sampaikan doa permohonan pribadi kita masing-masing kepada Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa secara khusus bagi para saudara dan saudari kami yang memohonkan doa secara khusus dalam perayaan ini. Kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas segala rahmat berkat yang diterima oleh keluarga-keluarga ini, dan tetap memohonkan bantuan rahmat bagi mereka sekalian dalam setiap perjalanan hidup mereka. Ucapan syukur, terima kasih dan memohonkan berkat dari Tuhan bersama Ibu Amita Dewi, bersama Ibu Joyce Malonda, bersama Ibu Lisa Chandra dan Bapak John, bersama Ibu Eni Yap, bersama Cecilia Pauline Mali dan keluarga Jumper Intilen. Keluarga-keluarga ini ya Tuhan, senantiasa Engkau berkati, jaga dan lindungi mereka, curahkan berkat yang melimpah atas mereka sekalian, jauhkan mereka dari segala macam mara bahaya, jaga dan pimpinlah mereka dalam setiap perjalanan hidup mereka. Apa yang menjadi usaha dan pekerjaan mereka, senantiasa Engkau berkati, rencana-rencana mereka, keluarga-keluarga mereka, senantiasa Engkau berkati, sehingga berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga ingat dan berdoa memohonkan rahmat kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang kini sementara sakit. Teristimewa Ibu, saudara dan saudari kami Maria dan Margareta, Ibu Carla Maturbons dan kaum keluarga, Ibu Emiliana Talaut, Ibu Evi Mardiana, Ibu Yohana dan Ibu Agnes, kaum keluarga kami yang sementara sakit dimanapun mereka berada. Semoga mereka senantiasa dijaga oleh Tuhan dan disembuhkan dari sakit dan penyakit mereka. Teristimewa saudara-saudari kami yang saat ini mengalami sakit oleh karena wabah virus corona, semoga Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan menganugerahkan rahmat kesembuhan bagi mereka sekalian. Kami juga ingat dan berdoa dalam perayaan ini, berdoa memohonkan keselamatan jiwa untuk saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Memohonkan keselamatan jiwa bagi Ibu Francisca Koni Indawati yang Engkau panggil menghadap hadirat-Mu 7 hari yang lalu. Bapak Hendra Lunardi, Bapak Paternus Letsoin, Bapak Willy,
dan kaum keluarga kami yang telah meninggal dunia. Semoga Engkau mengampuni segala dosa dan salah mereka, dan menganugerahkan istirahat serta kebahagiaan yang kekal. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami, keagungan dan kuasa-Mu menjadi tempat bagi kami bila kami mengakui Engkau dalam perkara besar maupun kecil di sekitar kami. Ajarilah kami mengimani Engkau. Demikianlah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Engkau Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati semua yang berhadirat-Mu, berdoalah para saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini berkenan kepada Tuhan dan diterima di keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, tunjukkanlah kepada kami melalui roti dan anggur ini jalan menuju kedamaian. Tunjukkanlah kepada kami Yesus Almasih yang menyerahkan dirinya sebagai rejeki kehidupan kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Maka perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau, dengan tak henti-hentinya kami bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita bersatu dalam doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa, dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih,
Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Hendrikus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Teristimewa mereka yang kami ingat dan doakan dalam perayaan ini, Ibu Francisca Koni Indawati yang Kau panggil 7 hari yang lalu, Bapak Hendra Lunardi, Bapak Petrus Paternus Letsoin, dan Bapak Willy. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami ini dan sepanjang masa." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Yesus bersabda, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Marilah berdoa. Allah Bapa umat manusia, Engkau menuntun kami dalam perjalanan hidup kami dengan sabda Yesus Putramu. Perkenankanlah rohnya membuka hati kami terhadap orang-orang di sekitar kami, agar dapat saling membantu memenuhi lapar kami akan kebangkitan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada kita semua yang telah mengikuti perayaan Ekaristi pada kesempatan ini. Semoga doa-doa yang kita panjatkan pada kesempatan ini membantu mereka yang sakit untuk disembuhkan, mereka yang telah meninggal diampuni dosa dan salah, dianugerahkan istirahat dan kebahagiaan yang kekal, dan saudara-saudari yang memohonkan berkat dan doa permohonan-permohonan mereka senantiasa didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan. Pesan penting yang Tuhan sampaikan lewat Injil pada hari ini adalah, mari kita mencoba berlomba-lomba setiap hari menemukan Tuhan, menghadiri Ekaristi, makan bersama dengan Tuhan, karena dengan hadir dalam Ekaristi, makan dalam perjamuan yang disediakan oleh Tuhan akan memberikan kita kepastian, memberikan kepada kita jaminan keselamatan. Selamat hari Minggu diucapkan kepada kita semua. Mari kita mohonkan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, mereka yang kita ingat dan doakan dalam perayaan ini, kaum keluarga kita, semua yang kita kerjakan sepanjang pekan yang baru ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.